Di sebuah desa kecil, Maksiti hidup dengan sederhana. Penampilannya sehari-hari tak mencerminkan apapun selain seorang nenek tua yang menjalani kehidupan dengan pas-pasan. Dengan kebaya pudar dan selendang lusuh, Maksiti dikenal penduduk sebagai penjual kue di pasar. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Maksiti adalah pemilik sawah dan kebun yang sangat luas di pinggiran desa. Hasil jerih payahnya bersama mendiang suaminya, suatu hari, Maksiti memutuskan untuk pergi ke bank. Ia ingin mengambil sedikit uang tabungannya untuk memperbaiki irigasi di sawahnya yang mulai rusak akibat musim hujan. Ia membawa buku tabungan dan identitasnya yang disimpan rapi dalam tas kain tua. Dengan berjalan kaki, Maksiti sampai di bank, penuh dengan pelanggan yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Saat masuk ke dalam bank, tatapan sinis langsung tertuju padanya. Penampilannya yang sederhana membuat beberapa orang merasa terganggu. Meski begitu, Maksiti tetap melangkah ke meja pelayanan dengan penuh percaya diri. "Selamat pagi, Nak," sapa Maksiti kepada petugas bank bernama Rani yang duduk di balik meja. Rani mengangkat pandangannya, lalu memandangi Maksiti dari atas ke bawah. Ia mengerutkan dahi, seolah tidak percaya seseorang seperti Maksiti berurusan di bank tersebut. "Iya, Bu. Ada keperluan apa?" tanyanya dengan nada dingin. Maksiti tersenyum lembut. "Nenek mau ambil uang tabungan. Nak, ini bukunya," ujarnya sambil menyerahkan buku tabungan yang terlihat usang. Rani mengambil buku itu dengan enggan. Setelah membukanya, ia langsung mengerutkan kening. "Saldo di sini besar sekali. Ibu yakin ini rekening Ibu?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih tajam. Maksiti mengangguk pelan. "Iya, Nak. Itu hasil dari sawah dan kebun nenek selama ini." Rani tertawa kecil, setengah mengejek. "Sawah? Kebun? Dengan penampilan seperti ini? Jangan bercanda, Bu. Orang seperti Ibu mana mungkin punya uang sebanyak ini," katanya sambil mengembalikan buku tabungan dengan kasar. Maksiti terdiam sejenak. Hatinya perih mendengar ucapan itu. "Nak, penampilan seseorang tidak selalu mencerminkan apa yang ia miliki. Ini uang nenek, hasil kerja keras bertahun-tahun," jawabnya dengan suara gemetar. Rani, yang merasa dirinya benar, memanggil petugas keamanan. "Pak, tolong periksa ibu ini. Jangan-jangan dia bawa buku tabungan orang lain," katanya tanpa malu. Maksiti merasa harga dirinya diinjak-injak. Petugas keamanan mendekatinya dengan tatapan curiga, meminta KTP miliknya. Maksiti menyerahkan identitasnya dengan tangan yang bergetar. Setelah mencocokkannya, petugas itu terdiam sejenak, lalu memberikan KTP itu kembali tanpa berkata apa-apa. Namun, Rani masih tak puas. "Ini pasti ada kesalahan. Ibu ini terlalu sederhana untuk punya uang sebanyak itu," gumamnya dengan nada rendah, tapi cukup keras untuk didengar pelanggan lain. Maksiti, yang sudah tidak tahan, berdiri tegak. Dengan suara tegas yang jarang ia gunakan, ia berkata, "Nak, nenek tidak datang ke sini untuk dihina. Nenek datang untuk mengambil uang yang sah milik nenek. Apa karena nenek tidak memakai pakaian mewah seperti kalian, nenek jadi tidak pantas dilayani?" Ruangan itu mendadak sunyi. Para pelanggan yang sebelumnya ikut tertawa kini diam seribu bahasa. Beberapa bahkan mulai merasa malu atas sikap mereka. Setelah kejadian memalukan di bank, Maksiti berjalan pulang dengan hati yang remuk. Air mata mengalir di pipinya, mengingat bagaimana ia dihina dan diperlakukan seolah-olah ia tidak layak mengambil uangnya sendiri. Di sepanjang jalan, Maksiti merasa tatapan orang-orang yang lewat seperti menusuk hatinya. Meskipun mereka mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, setibanya di rumahnya yang sederhana, Maksiti meletakkan tas kainnya di atas meja kayu tua, lalu duduk di bangku sambil memandangi dinding rumahnya yang penuh retakan. Ia teringat suaminya yang sudah tiada. Membayangkan jika almarhum suaminya ada, mungkin ia akan menguatkannya. Tak lama kemudian, tetangganya, Bu Rini, datang membawa sayur yang baru dipetik dari kebunnya. Bu Rini sudah lama bersahabat dengan Maksiti, dan sering mampir untuk berbincang atau berbagi makanan. "Maksiti, kok wajahnya pucat begitu? Mak baru pulang dari mana?" tanya Bu Rini dengan nada khawatir. Maksiti menarik napas panjang, berusaha menahan air matanya yang hampir jatuh lagi. "Nenek baru pulang dari bank, Bu Rini," katanya dengan suara bergetar. Bu Rini duduk di samping Maksiti, meletakkan keranjang sayurnya di lantai. "Kenapa, Mak? Ada masalah di bank?" Perlahan, Maksiti mulai menceritakan apa yang terjadi. Ia menceritakan bagaimana petugas bank menghina penampilannya,
Menuduhnya tidak layak memiliki uang di tabungannya sendiri, dan bahkan mengusirnya dari bank. Suaranya pecah beberapa kali saat menceritakan bagaimana ia merasa dipermalukan di depan banyak orang. Waktu nenek bilang tabungan itu hasil kerja keras dari sawah dan kebun nenek, mereka malah menertawakan nenek, Bu Rini. Seolah-olah nenek ini bukan siapa-siapa. Katanya dengan mata berkaca-kaca, Bu Rini terdiam sejenak. Wajahnya berubah marah. Apa-apaan mereka itu? Maksiti? Tidak tahu siapa yang mereka hina. Mereka pikir penampilan sederhana itu berarti kita tidak punya apa-apa? Hah? Saya tidak terima mereka memperlakukan Maksiti begitu. Katanya dengan nada tinggi, Maksiti menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Bu Rini. Mungkin mereka hanya melihat nenek dari luar saja. Tapi tetap, hati nenek ini rasanya sakit sekali. Mereka lupa kalau harga diri itu tidak ditentukan oleh pakaian atau rupa. Bu Rini, yang biasanya tenang, tampak tidak bisa menerima. Ia bangkit berdiri dengan penuh semangat. Maksiti, orang seperti mereka harus diberi pelajaran. Kalau kita diam saja, mereka akan terus merendahkan orang-orang kecil seperti kita. Bagaimana kalau kita ceritakan ini ke kepala desa? Kepala desa pasti akan membela Maksiti. Namun, Maksiti menggeleng lagi. Tidak usah, Bu Rini. Nenek tidak mau memperpanjang masalah. Nenek hanya ingin hidup tenang dan mengerjakan apa yang nenek bisa. Meskipun Maksiti mencoba menenangkan, berita tentang perlakuan buruk di ban itu segera menyebar. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, mendengar cerita Bu Rini. Mereka semua merasa geram mendengar Maksiti, seorang yang mereka tahu sebagai wanita pekerja keras, dihina hanya karena penampilannya. Maksiti ini orang paling jujur di desa ini. Kalau tidak ada beliau, banyak orang yang tidak bisa makan kue enak di pagi hari, kata Pak Darto, seorang petani. Mereka di bank itu sombong sekali. Tidak tahu bahwa Maksiti ini pemilik sawah paling luas di desa kita. Iya. Mereka pikir uang hanya milik orang-orang yang pakai jas atau sepatu mahal. Tambah Bu Nani, pedagang di pasar. Padahal Maksiti ini orang kaya sebenarnya. Cuma tidak pernah pamer. Semakin banyak orang berkumpul, suasana semakin riuh. Mereka mulai mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Beberapa mengusulkan untuk melaporkan hal itu ke pihak berwenang. Sementara yang lain berpikir untuk mengadukan langsung ke manajer ban. Namun, Maksiti, yang mendengarkan semua itu dengan tenang, akhirnya angkat bicara. Tetangga-tetanggaku, nenek berterima kasih atas perhatian kalian. Tapi nenek tidak mau hal ini jadi ribut. Biarkan saja mereka seperti itu. Mungkin ini pelajaran buat nenek, bahwa dunia ini kadang tidak adil. Tapi, Mak, ini bukan soal Maksiti saja, seru Bu Rini. Kalau dibiarkan, mereka bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Tidak semua orang punya hati sekuat Maksiti. Setelah mendengar cerita Maksiti, para tetangga di desa merasa geram. Mereka tahu Maksiti adalah wanita yang jujur, pekerja keras, dan pemilik sawah serta kebun yang luas. Mereka tidak bisa menerima bagaimana ban memperlakukan seorang nenek tua yang mereka hormati dengan hinaan dan cemoohan. Akhirnya, mereka sepakat untuk membela Maksiti dan mendatangi bank untuk meminta penjelasan. Pagi itu, sekitar 10 orang tetangga, termasuk Bu Rini, Pak Darto, dan kepala desa, berkumpul dan berjalan menuju bank. Wajah mereka dipenuhi tekad. Mereka membawa beberapa dokumen yang membuktikan bahwa Maksiti adalah salah satu warga yang memiliki kontribusi besar terhadap desa. Kepala desa juga membawa surat pengantar resmi untuk memperkuat posisi mereka. Sesampainya di bank, suasana cukup ramai seperti biasa. Para pelanggan yang berpakaian rapi lalu lalang, sementara para tetangga Maksiti, yang mengenakan pakaian sederhana khas desa, langsung menarik perhatian. Kita langsung ke petugasnya saja, kata kepala desa dengan suara tegas. Ia memimpin rombongan itu menuju meja pelayanan, tempat di mana Maksiti sebelumnya dihina Rani, petugas bank yang sama, sedang duduk di mejanya. Ketika melihat rombongan warga desa, ia mengerutkan kening. Ia tidak mengenali mereka, tetapi merasa mereka bukan pelanggan reguler bank tersebut. Dengan nada dingin, ia bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Bu Rini, yang tidak bisa menahan emosinya, langsung maju. "Kami ke sini untuk mempertanyakan perlakuan buruk kalian kepada Maksiti kemarin. Bagaimana bisa kalian menghina seorang nenek tua yang hanya ingin mengambil uang tabungannya sendiri?" Rani memutar matanya, tidak mau terintimidasi. "Maaf, kami hanya menjalankan prosedur. Kalau ada masalah, Ibu bisa bicara dengan atasan kami. Lagi pula,
Kalau orang seperti itu, maksud saya, orang yang penampilannya tidak meyakinkan, datang ke sini, kami wajar merasa curiga mendengar itu, Bu Rini mendelik. Orang seperti itu? Maksud Anda, apa hanya karena Maksiti berpakaian sederhana? Kalian pikir dia tidak punya hak untuk mengambil uangnya sendiri? Kalian tahu tidak? Maksiti itu pemilik sawah dan kebun paling luas di desa ini. Rani tertawa kecil. Suaranya penuh ejekan. Sawah? Kebun? Dengan penampilan seperti itu? Maaf, tapi kalau itu benar, kenapa dia tidak berpakaian lebih layak? Kalau memang punya uang, buktikan saja. Jangan cuma bicara, Pak Darto maju. Wajahnya merah menahan amarah. Kami tidak datang ke sini untuk dipermalukan seperti Maksiti kemarin. Kami membawa dokumen ini. Ia mengeluarkan surat yang menunjukkan nama Maksiti sebagai pemilik tanah resmi di desa tersebut, namun, Rani tidak terkesan. Ia melirik surat itu sekilas, lalu meletakkannya di meja dengan malas. Ini bisa saja dibuat-buat. Kami tidak bisa percaya begitu saja. Lagi pula, kalau memang dia punya tanah, kenapa harus repot-repot datang ke sini sendiri? Biasanya orang kaya mengirimkan orang lain untuk urusan seperti ini. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Bukan karena mereka kalah argumen, tetapi karena mereka tidak percaya betapa keras kepalanya Rani. Kepala desa akhirnya angkat bicara. Nak, saya kepala desa tempat Maksiti tinggal. Saya tahu persis siapa dia dan apa yang dimilikinya. Kalau Anda tidak percaya pada dokumen ini, setidaknya hormatilah warga yang datang ke sini. Tidak semua orang kaya suka pamer, dan tidak semua orang miskin layak direndahkan. Namun, sebelum Rani sempat menjawab, seorang pria berseragam rapi muncul dari dalam kantor. Ia adalah Pak Hendra, kepala cabang bank tersebut, yang tertarik dengan keributan di lobi. Ada apa ini? Kenapa ramai sekali? Tanyanya dengan nada tegas. Bu Rini segera menjelaskan semuanya. Pak, kemarin Maksiti, seorang warga kami, datang ke sini untuk mengambil uangnya. Namun, petugas di sini menghina dan mengusirnya hanya karena penampilannya sederhana. Kami datang untuk meminta penjelasan dan pembelaan. Pak Hendra memandang Rani dengan tatapan tajam. Apakah ini benar? Tanyanya dengan suara yang dingin. Rani mencoba membela diri. Pak, saya hanya mengikuti prosedur. Penampilan ibu itu tidak meyakinkan. Saya hanya ingin memastikan tidak ada penipuan. Pak Hendra mendesah panjang, lalu memandang kepala desa. Bapak dan rombongan, saya mohon maaf atas kejadian ini. Kami akan segera menyelidiki masalah ini, namun, kepala desa tidak puas. Pak, ini bukan hanya soal penyelidikan. Kami ingin Maksiti diperlakukan dengan hormat seperti pelanggan lainnya. Jangan sampai ada lagi warga kecil yang dipermalukan seperti ini. Pak Hendra mengangguk. Baik. Saya berjanji ini tidak akan terjadi lagi. Kami akan memberikan pelayanan terbaik kepada Maksiti, dan petugas yang bertugas kemarin akan diberikan pembinaan setelah keributan panjang di bank. Suasana mulai sedikit mereda ketika Pak Hendra, kepala cabang bank, meminta maaf kepada rombongan warga desa. Namun, rasa sakit hati para tetangga Maksiti tetap membekas. Mereka merasa bahwa hinaan yang diterima Maksiti adalah penghinaan kepada seluruh warga desa. Bahkan setelah janji Pak Hendra untuk menyelidiki masalah itu, beberapa dari mereka masih ragu apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan. Namun, yang tak mereka duga adalah bahwa kejadian hari itu akan membawa perubahan besar. Saat keributan mulai mereda, seorang pria dengan pakaian sangat rapi, berusia sekitar 40-an, memasuki ruangan. Wajahnya tampak tegas, tetapi ada kelembutan di sorot matanya. Pria itu adalah Pak Arman, direktur utama bank tersebut, yang kebetulan sedang mengunjungi cabang itu hari itu. Ada apa ini? Kenapa saya mendengar ada keributan di cabang ini? Tanya Pak Arman dengan nada tegas namun tenang. Pak Hendra segera menghampiri dan menjelaskan situasi. Pak Direktur, ada salah paham dengan salah satu pelanggan kami, seorang warga desa yang bernama Maksiti. Para tetangganya datang untuk membela beliau setelah kejadian kemarin. Mendengar nama Maksiti, langkah Pak Arman terhenti. Wajahnya berubah. Maksiti? Apakah ini? Maksiti dari desa Sumberjati. Tanyanya, nadanya terdengar penuh emosi. Pak Hendra mengangguk, sedikit bingung. Iya, Pak. Beliau tinggal di desa Sumberjati. Apakah Bapak mengenalnya? Tanpa menjawab, Pak Arman segera melangkah menuju rombongan warga desa.
Saat matanya bertemu dengan kepala desa, ia langsung bertanya, "Di mana Maksiti sekarang?" Kepala desa, yang tidak mengenal Pak Arman, menjawab hati-hati, "Maksiti sedang di rumah, Pak. Beliau tidak ikut ke sini karena masih terluka hatinya setelah perlakuan buruk di sini kemarin." "Maaf, siapa Bapak?" Pak Arman menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Maksiti adalah ibu saya." Sontak, suasana di bank menjadi hening. Semua orang terkejut, termasuk para tetangga Maksiti yang tidak pernah tahu bahwa anak Maksiti adalah seorang direktur utama bank besar. Bahkan kepala desa pun terpaku, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Pak Arman mengalihkan pandangannya ke arah Rani, petugas yang menghina Maksiti. "Apa benar Anda yang memperlakukan ibu saya dengan tidak hormat kemarin?" Tanyanya dengan suara dingin Rani, yang wajahnya sudah pucat, tergagap. Saya tidak tahu kalau beliau adalah ibu Anda, Pak. Saya hanya mengikuti prosedur." "Prosedur?" potong Pak Arman. "Apakah prosedur Anda mencakup menghina pelanggan, menilai mereka dari penampilan, dan menolak melayani mereka? Bahkan jika beliau bukan ibu saya, tidak ada alasan untuk memperlakukan siapapun dengan cara seperti itu." Rani terdiam, tidak berani menatap Pak Arman. Para pelanggan dan pegawai lain hanya bisa menyaksikan dengan rasa takut dan cemas. Pak Hendra mencoba menenangkan situasi. "Pak Arman, saya mohon maaf atas kejadian ini. Saya akan memastikan bahwa staf kami diberikan pelatihan ulang agar kejadian seperti ini tidak terulang." Namun, Pak Arman tidak puas. "Pelatihan ulang tidak cukup untuk memperbaiki mentalitas seperti ini. Saya ingin ada tindakan tegas. Dan saya akan memastikan bahwa bank ini tidak lagi menjadi tempat di mana pelanggan direndahkan hanya karena penampilan mereka." Setelah itu, Pak Arman memandang kepala desa dan para tetangga Maksiti. "Saya berterima kasih karena kalian telah membela ibu saya. Ibu saya selalu mengajarkan saya untuk tidak lupa pada asal-usul saya, dan saya bangga melihat kalian memperjuangkan apa yang benar." Pak Arman lalu berkata kepada kepala desa, "Bolehkah saya ikut kembali ke desa untuk menemui ibu saya? Saya harus meminta maaf kepada beliau secara langsung." Kepala desa mengangguk, dan mereka semua kembali ke desa bersama-sama. Saat sampai di rumah Maksiti, Pak Arman langsung berlutut di depan ibunya. "Mak, maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, dan saya merasa gagal melindungi Mak dari perlakuan buruk di bank saya sendiri." Maksiti, yang awalnya terkejut melihat anaknya, mengusap air matanya. "Nak, kamu tidak salah. Yang salah adalah orang-orang yang lupa bahwa setiap manusia punya harga diri, apapun penampilannya. Nenek sudah memaafkan mereka. Tapi Nak, jangan biarkan hal seperti ini terjadi pada orang lain." Pak Arman mengangguk, air matanya menetes. "Mak, saya janji. Saya akan memastikan bank ini menjadi tempat yang menghormati semua orang, tanpa memandang status atau penampilan mereka. Saya bangga menjadi anak Mak." Hari itu, tidak hanya Rani yang belajar pelajaran berharga, tetapi seluruh staf bank. Bahkan para pelanggan yang menyaksikan kejadian itu pun tersadar bahwa setiap orang, tanpa memandang status atau penampilan, layak mendapatkan penghormatan. Maksiti, dengan kesederhanaannya, telah mengajarkan nilai yang sangat mendalam. Harga diri dan kebaikan hati adalah harta yang sesungguhnya.